Selamat siang anak-anak semua. Pada pelajaran PPKN kita kali ini, kita akan belajar tentang materi pada bab 7 mengenai memelihara semangat persatuan Indonesia. Nah, kompetensi dasar dari bab ini adalah yang pertama, menghargai perilaku percaya dan bertakwa untuk Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Yang kedua, menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggal sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah memahami pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menyaji hasil telaah Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, indikator yang dicapai dalam bab ini adalah yang pertama, menunjukkan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berdoa, bersyukur dalam memelihara semangat persatuan Indonesia. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dari wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan makna semangat persatuan dan kesatuan. Yang berikut, menjelaskan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, membuat tulisan singkat tentang semangat persatuan dan kesatuan, dan kemudian mempresentasikan tulisan makna persatuan dan kesatuan. Nah, baik, materi yang akan dijelaskan pada bab ini adalah terdapat 3 materi, yaitu yang pertama, pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua, makna persatuan dan kesatuan Indonesia, dan yang ketiga, partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen keutuhan nasional. Baik, pada materi yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di mana dalam buku itu mengutip pendapat Suhandi Sigit, menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di mana masa kerajaan Majapahit. Dan yang kedua yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu lambang burung Garuda Pancasila. Nah, di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun
bangsa dan negara Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia. Namun, keseluruhannya itu adalah suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman itu bukanlah perbedaan yang bertentangan, namun justru keanekaragaman itu dapat memperkaya kasana bangsa yang jika dibina akan memperkokoh kekuatan bangsa. Nah, baik, pada materi yang kedua yaitu makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Pengertian persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Nah, di mana persatuan itu mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, dan sedangkan kesatuan mengandung makna keadaan yang adalah satu keutuhan. Nah, dapat disimpulkan, persatuan dan kesatuan adalah senjata yang paling ampuh untuk bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, atau mengisi kemerdekaan. Persatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang berikutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia. Yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita mencintai bangsa kita. Tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme di sini tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan seperti itu hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga dapat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, di sini manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu pada dirinya sendiri, pada sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan Nusantara itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan tersebut, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan,
sebangsa dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita, yaitu pembangunan nasional. Yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dengan semangat persatuan Indonesia, kita wajib mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, karena persatuan tersebut adalah modal dasar pembangunan nasional. Materi yang ketiga adalah partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen keutuhan nasional. Perilaku yang menunjukkan mencintai persatuan dan kesatuan wajib tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi kita juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Nah, dalam kehidupan masyarakat, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Meskipun masyarakat terdiri dari orang-orang yang beragam, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga besar yang mempunyai semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai-nilai persatuan dan kesatuan akan bermakna apabila dipraktekkan dalam perilaku sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, menghindari SARA. Nah, baik, itu saja materi yang dapat kita bahas pada pembelajaran PPKN kali ini. Semoga apa yang kalian dengar dari materi ini bisa kalian pahami dan dapat kalian belajar. Nah, yang terakhir, sebelum menutupi kegiatan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari materi memelihara semangat persatuan Indonesia, apa pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pembelajaran, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan, itu dapat kalian ungkapkan atau kalian tuliskan pendapat kalian tersebut dalam selebar kertas. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.